damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan bacaan Gemim dari tanggal 24 sampai 30 November 2024 dengan bacaan dalam kitab Sakaria pasal 8 ayat 1 hingga ayat 19 dengan tema mingguan, cintailah kebenaran dan damai. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas cinta kasih-Mu yang senantiasa menjadi bagian kehidupan kami. Dan di saat ini, kami hendak belajar firman-Mu dari dalam Alkitab. Bermohon kami hikmat-Mu, tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti apa maksud dari firman Tuhan, dan kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab dalam kitab Sakaria pasal 8 ayat 1 hingga ayat 19 yang tertulis demikian. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usia. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam,
Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Demikianlah bacaan firman Tuhan dalam kitab Sakaria pasal 8 ayat 1 hingga ayat 19. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hidup kita akan semakin semangat ketika mencintai sesuatu, apakah itu seseorang, barang atau benda, paham atau ideologi, dan sebagainya. Mencintai adalah unsur penting dalam hidup seseorang, dan itu adalah anugerah Tuhan. Manusia diberikan hati, karena itu manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Apalagi manusia bukanlah robot atau benda mati yang tidak punya perasaan. Namun mencintai bukan sesuatu yang mudah dan gampang. Cinta juga dapat mengakibatkan kerugian, kemalangan, dan kesedihan bagi manusia. Karena ada orang yang melakukan apa saja demi seseorang yang dicintainya. Ada orang yang sampai mengakhiri hidupnya karena mengalami putus cinta atau cintanya ditolak. Ada yang rela melakukan kekerasan dan menyakiti orang lain karena cinta pada paham atau suatu ideologi. Karena itu, cinta itu harus dikendalikan, bukan asal terbuai dan terlena dengan keadaan. Saudara-saudara, cinta adalah anugerah. Namun manusia harus tahu siapa atau apa yang harus dia cintai, mengapa dia mencintai, dan paham akan dampaknya ke depan nanti. Sebagai orang Kristen, kita harus punya pedoman untuk mencintai, supaya mengerti dan paham akan segala konsekuensi akibat dari mencintai. Pedoman dan penuntun kita selalu adalah firman Tuhan. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, cinta dan kasih memakai kata yang sama, yaitu love. Sebagai orang percaya, kita diajarkan hukum yang terutama, yaitu mencintai atau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu mencintai atau mengasihi orang lain atau sesama manusia seperti diri sendiri. Selanjutnya, orang Kristen pun diajarkan untuk mengasihi keluarga, mengasihi suami, mengasihi istri, serta mengasihi anak. Dan bukan hanya itu saja, dalam Alkitab pun
kita diajarkan untuk mencintai atau mengasihi musuh. Betapa dalam ajaran tentang cinta atau kasih dalam Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, khusus dalam Sakaria pasal 8 ini, kita diajarkan untuk mencintai kebenaran dan damai, seperti yang tertulis dalam ayat 19. Mengapa umat yang percaya harus mencintai kebenaran dan damai? Karena menyangkut hubungan dengan Allah serta kelangsungan hidup bersama dengan sesama manusia. Saudara-saudara, berita akhir-akhir ini begitu banyak peperangan dan pertikaian yang terjadi, sehingga banyak orang menjadi korban, tak terkecuali laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak menjadi korban. Terjadi kelaparan dan berbagai persoalan-persoalan kemanusiaan. Tentu semua itu tidak kita inginkan. Namun terkadang situasi-situasi seperti ini tak terhindari. Penyebab utama yaitu orang-orang kehilangan cinta kasih. Yang ada dalam hati adalah keegoisan, keserakahan, dan virus-virus kebencian yang akhirnya menjadi penyakit kronis dalam hati yang berdampak pada kekerasan. Saudara-saudara, bangsa Israel pun mengalami hal serupa. Mereka kehilangan cinta kasih kepada Allah dan akhirnya lebih memilih mencintai ilah-ilah, sehingga membuat Allah murka dan menghukum mereka, sehingga bangsa Israel harus menanggung hukuman di tanah pembuangan puluhan tahun lamanya. Namun Allah adalah kasih, Allah adalah sumber cinta. Sekalipun Ia menghukum, namun semua itu karena Ia mengasihi. Allah mengasihi umatnya Israel. Karena itu melalui kitab Sakaria pasal 8 ini, kita melihat Allah berinisiatif memulihkan Israel, memulihkan Yerusalem. Dalam ayat 3 dituliskan, Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, Gunung Kudus. Pemulihan ini akan ditandai dengan akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem. Anak-anak laki-laki dan perempuan bermain-main. Tuhan akan menabur damai sejahtera. Pohon anggur akan berbuah, tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air. Umat Israel yang dahulu adalah kutuk, namun sekarang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Semua ini akan dialami oleh umat Israel. Namun Tuhan Allah berfirman tentang yang harus mereka lakukan, yaitu berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Jangan merancang kejahatan dalam hatimu. Jangan mencintai sumpah palsu. Cintailah kebenaran dan damai. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan saat ini, tentu kita diingatkan bahwa Allah itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Manusia bisa berkhianat dan meninggalkan Tuhan. Namun Tuhan selalu mencari karena Ia mengasihi umatnya. Namun kasih Allah harus juga direspon dengan kasih kita kepadanya dengan benar dan sungguh-sungguh, termasuk melakukan
kehendak-Nya, seperti dalam bacaan saat ini, yaitu mencintai kebenaran dan kedamaian. Saudara-saudara, dewasa ini banyak orang hidup dalam kepalsuan, hidup dalam kepura-puraan, hidup penuh tipu muslihat, sumpah palsu, dan kejahatan. Baru-baru ini jagat media sosial dihebohkan dengan berita mengenai kejaksaan yang berhasil membongkar kasus suap hakim dan ditemukan uang kurang lebih 920 miliar dari seorang mantan pejabat MA. Uang tersebut diduga hasil dari suap berbagai kasus, sehingga hukum dan keadilan dapat diatur dan keputusan jauh dari kebenaran dan keadilan. Belum lagi berbagai berita tentang kerusuhan dan perang di sana-sini. Sebagai orang Kristen, marilah kita mencintai kebenaran dan damai. Semua itu datang dari dasar iman yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, melalui firman-Mu, kami pun terus diajar bagaimana kami pun merespon akan cinta kasih-Mu dengan hidup yang senantiasa mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana yang diajarkan dalam firman Tuhan yang boleh kami renungkan di malam hari ini. Tentu terus mengajar kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mencintai kebenaran dan kedamaian. Bahkan kami diajar untuk menjauhi segala kejahatan. Kami diajar untuk tidak mencintai sumpah palsu, tidak merancang kejahatan bagi orang lain. Maka tuntunlah kami Tuhan untuk boleh hidup melakukan apa yang Engkau kehendaki. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Maka ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.